Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Ulisufa dari Prodi Manajemen Dakwah. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menerangkan mengenai analisis penerapan manajemen operasional pada lembaga keagamaan. Objek observasi yang saya ambil adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek atau Kemenak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai manajemen operasional yang ada pada Kemenak Trenggalek, sebaiknya kita pahami dulu apa itu manajemen operasional. Jadi teman-teman, manajemen operasional merupakan suatu rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya guna untuk menghasilkan layanan atau produk yang efektif, efisien, dan bermutu bagi penerima layanan. Juga disebutkan ada relevansi bagi lembaga keagamaan. Nah, yang mana? Yang pertama itu dapat menjamin pelayanan umat berjalan secara tertib dan terstandar. Terus yang kedua itu dapat mengoptimalkan SDM. Dan yang ketiga itu dapat mendukung akuntabilitas layanan publik keagamaan. Nah, jadi teman-teman, manajemen operasional ini sangat penting diterapkan dalam suatu lembaga ataupun organisasi, guna suatu lembaga atau organisasi itu dapat berjalan dengan terstruktur, dengan standar. Nah, terus selanjutnya di sini ada profil dari objek observasi saya, yaitu Kemenak Trenggalek. Jadi Kantor Kemenak Agama Kabupaten Trenggalek itu merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten, berkedudukan di bawah Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, dengan tugas menyelenggarakan layanan dan bimbingan kehidupan beragama bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Cakupan layanan utamanya itu seperti bimbingan masyarakat Islam dan penyuluhan. Terus, cakupan layanan yang kedua itu pendidikan madrasah dan pendidikan agama. Dan yang ketiga, penyelenggaraan haji, umroh, zakat, dan wakaf. Lalu yang keempat, ada layanan KUA. Dan ini di setiap kecamatan itu ada layanan KUA. Selanjutnya, di sini dijelaskan mengenai proses, konsep, dan ruang lingkup operasional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses dari operasional terlebih dahulu. Yang mana di proses operasional ini terdapat alur layanan yang berjenjang. Nah, jadi seperti contohnya di sini disebutkan ada pendaftaran nikah via KUA, di mana nanti catin atau calon pengantin itu akan meminta berkas terlebih dahulu, meminta tanda tangan ataupun surat dari RT ataupun RW. Terus nanti lanjut ke kelurahan ataupun ke desa. Nah, jadi seperti itu. Jadi proses operasional ini ada alur layanan yang berjenjang. Jadi tidak tiba-tiba misal catin itu langsung mengajukan surat untuk menikah ke KUA tanpa perantara RT ataupun RW, kelurahan maupun desa, maka itu tidak akan bisa gitu. Jadi hal ini penting diterapkan ya guna untuk mendata dari calon pengantin tersebut, apakah calon pengantin tersebut sudah menerapkan atau memang sudah memenuhi syarat ataupun standar dari Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti itu. Terus yang kedua itu ada konsep yang diterapkan. Nah, konsep yang diterapkan dalam Kemenak Kabupaten Trenggalek ini itu ada standarisasi SOP pelayanan publik, penerapan zona integritas untuk tata kelola bersih. Nah, terus serta sistem informasi terintegrasi untuk efisiensi proses. Nah, jadi ini tadi adalah konsep yang diterapkan dari Kemenak Kabupaten Trenggalek, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, ada karakteristik operasi atau jasa.
Karakteristik operasi atau jasa ini bersifat intangible, produksi dan konsumsi terjadi bersamaan. Nah, tingkat variabilitas layanan bergantung petugas, serta membutuhkan interaksi kepercayaan tinggi dengan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup kegiatan, yang mana ruang lingkup kegiatan dari Kemenak Kabupaten Trenggalek ini ada Bimas Islam, terus pendidikan madrasah atau PAI, penyelenggaraan haji ataupun umroh, penyelenggaraan syariah atau zakat wakaf, serta layanan administrasi umum dan kepegawaian di tingkat kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya ada SDM dan pengambilan keputusan, masalah dan solusi. Kita bahas dulu SDM dan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan itu bersifat partisipatif, yang mana kepala kantor itu menetapkan kebijakan dikoordinasikan lintas kepala seksi atau kasubag, lalu dijalankan oleh penyuluh, penghulu, dan staf teknis di lapangan, termasuk KUA kecamatan. Nah, dari SDM dan juga keputusan itu kita akan mengidentifikasi masalah yang ada di Kemenak. Nah, di mana identifikasi masalah dari Kemenak Kabupaten Trenggalek ini, yang pertama, beban kerja penyuluh atau penghulu tinggi, rasio SDM belum ideal dengan luas wilayah. Terus yang kedua, itu digitalisasi layanan belum merata sampai ke KUA kecamatan terpencil. Dan yang ketiga, koordinasi antar seksi terkendala jarak geografis Trenggalek yang berbukit. Karena di Kabupaten Trenggalek ini ada wilayah yang memang agak susah untuk dijangkau. Jadi seperti itu. Nah, terus yang keempat ada sarana prasarana sebagian KUA masih terbatas. Nah, jadi ini tadi merupakan masalah dari Kemenak Kabupaten Trenggalek. Nah, jadi dari masalah itu diidentifikasi dan akan dicarikan solusi ataupun rekomendasi. Nah, di sini setelah kita mengidentifikasi masalah, kita carikan solusi. Di sini disebutkan ada 4 solusi, yang mana yang pertama itu optimalisasi dan pemerataan sistem digital hingga tingkat KUA. Lalu yang kedua, solusi yang kedua itu pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh dan penghulu. Terus yang ketiga itu penguatan koordinasi berbasis daring untuk wilayah yang sulit dijangkau. Dan yang keempat itu peningkatan sarana prasarana KUA secara bertahap sesuai skala prioritas. Dan yang slide terakhir, di sini ada kesimpulan yang mana penerapan manajemen operasional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa keteraturan proses pembagian tugas yang jelas antar seksi serta pemanfaatan sistem informasi menjadi kunci agar pelayanan kegiatan kepada masyarakat itu dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.